Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Soli Soliha, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Nah, bertemu lagi dengan Ibu Hafifah. Kali ini Ibu Hafifah akan menjelaskan tentang apa ya? Jadi, Soli Soliha, kita hari ini akan belajar tentang wawancara. Apa ya wawancara itu? Nah, jadi wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih yang dilakukan antara pewawancara dan narasumber untuk mendapatkan informasi. Dalam wawancara terdapat dua istilah, yaitu pewawancara dan juga narasumber. Apa itu pewawancara dan narasumber? Pewawancara adalah seseorang yang mencari informasi yang berkedudukan sebagai penanya, sedangkan narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi. Tujuan wawancara. Di sini tujuan wawancara yaitu untuk mendapatkan informasi yang ingin kita ketahui dari narasumber. Terdapat 4 tujuan. Yang pertama, bahan informasi, misalnya berkaitan dengan masalah sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Yang kedua, bahan opini, misalnya pendapat dan tanggapan narasumber terhadap suatu masalah. Yang ketiga, bahan cerita, misalnya untuk mendukung penulisan karya sastra. Dan yang keempat, bahan biografi, misalnya riwayat hidup tokoh yang akan ditulis. Nah, sebelum melakukan wawancara, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Apa saja ya? Yang pertama, menentukan topik wawancara. Penentuan topik wawancara ini agar kita lebih fokus kepada hal-hal yang ingin ditanyakan. Yang kedua, menentukan narasumber yang sesuai dengan topik wawancara. Jadi, jika kalian ingin mengetahui informasi tentang pertanian, jadi kalian bisa mewawancarai seorang petani. Jika kalian ingin mengetahui informasi tentang kesehatan, kalian bisa mewawancarai seorang dokter atau seorang perawat. Selanjutnya, menghubungi dan membuat jadwal wawancara dengan narasumber. Yang keempat, membuat daftar pertanyaan. Dan yang kelima, menyusun daftar pertanyaan. Menyusun daftar pertanyaan ini bertujuan untuk ketika kita melakukan wawancara, kita lebih mudah dan tidak kebingungan saat mengajukan pertanyaan. Dan yang terakhir, mempersiapkan alat bantu untuk mencatat hasil wawancara seperti buku dan alat tulis. Terdapat kata tanya. Kita biasanya menggunakan konsep 5W1H. Apa itu? W yang pertama yaitu what atau apa. W yang kedua when, kapan. W yang ketiga who, siapa. W yang keempat why, mengapa. Dan W yang kelima yaitu where, di mana. Sedangkan yang 1H itu how, bagaimana. Nah, jadi kata tanya ini berfungsi untuk kita membuat kalimat tanya. Apa kalimat tanya? Jadi, kalimat tanya yaitu kalimat yang berisi tentang pertanyaan yang diajukan seseorang kepada orang lain dengan mengharapkan jawaban. Kita ulas satu-satu ya. Yang pertama, kata tanya apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya apa berupa benda atau pengertian. Kita buat contoh ya. Contohnya, apa saja tanaman yang ibu tanam? Jadi, jika kalian membuat kalimat tanya, harus diakhiri dengan tanda tanya di akhir kalimatnya. Kata tanya kapan? Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu kejadian atau suatu peristiwa akan, sedang, dan telah berlangsung. Contohnya, kapan ibu mulai menyukai dan menanam tanaman? Kata tanya siapa? Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau subjek. Jawaban
jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya siapa berupa orang atau subjek yang ditanyakan. Contohnya, siapa yang membuat pot untuk tanaman ini? Kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Jawaban atas pertanyaan kata tanya mengapa ditandai oleh jawaban dengan adanya kata karena atau sebab. Contohnya, mengapa ibu memilih menanam tanaman ini? Selanjutnya, kata tanya di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau suatu peristiwa berlangsung. Contoh, di mana ibu menanam tanaman tersebut? Yang terakhir, kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal. Jawaban atas pertanyaan dengan kata tanya bagaimana berupa penjelasan tentang keadaan terhadap suatu hal yang ditanyakan. Contohnya, bagaimana cara merawat tanaman dengan baik? Ketika kita melakukan wawancara, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Apa saja, Bu? Yang pertama, kalian harus datang tepat waktu sesuai jadwal yang sudah ditentukan dengan narasumber. Yang kedua, kalian harus bersikap sopan dan santun. Yang ketiga, menggunakan bahasa baku dan mudah dimengerti. Yang keempat, mengajukan pertanyaan dari pertanyaan yang mudah terlebih dahulu. Dan yang terakhir, kalian tidak boleh memotong pembicaraan narasumber. Nah, jadi itu dia materi hari ini tentang wawancara. Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Nah, sekarang Ibu akan memperagakan kegiatan wawancara. Ibu akan memperagakan dengan Ibu Nia, Ibu Hafifah sebagai narasumber dan Ibu Nia sebagai pewawancara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Hafifah. Waalaikumsalam, Bu Nia. Bu Hafifah, saya ingin mewawancarai Bu Hafifah. Apa boleh Bu Hafifah? Boleh, Bu Nia. Ya, Bu Hafifah, saya ingin bertanya. Yang pertama yaitu, kapan Ibu mulai menyukai dan menanam tanaman? Saya itu menanam tanaman sejak saya kecil karena orang tua saya itu mengajarkan untuk menyayangi tumbuhan sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ibu menanam tanaman yang Ibu tanam, Bu? Saya menanam di halaman rumah, sehingga halaman rumah saya itu saya ubah menjadi apotek hidup dan warung hidup. Wah, apa saja tanaman yang Ibu tanam? Saya itu menanam tanaman yang termasuk ke dalam tanaman apotek hidup dan warung hidup. Apa itu tanaman yang termasuk dalam apotek hidup dan warung hidup? Nah, jadi apotek hidup itu pekarangan yang ditanami dengan tumbuhan berupa obat-obatan seperti jahe, kunyit, lidah buaya, dan lain-lain. Sedangkan warung hidup itu pekarangan yang ditanami dengan tanaman sayuran, buah-buahan, ataupun bumbu dapur seperti cabai, tomat, dan lain sebagainya. Lalu, mengapa Ibu memilih menanam tanaman tersebut? Karena memiliki apotek hidup dan warung hidup itu memiliki banyak kemanfaatan. Yang pertama, halaman rumah itu menjadi lebih asri dan lebih sejuk. Setelah itu kita juga bisa mendapatkan bahan makanan dari yang kita tanam tersebut. Setelah itu kan kita juga menanam tanaman obat-obatan. Jadi kita itu memiliki obat alami. Dan yang terakhir, hal tersebut bisa menjadi hobi yang bermanfaat. Bagaimana Bu cara merawat tanaman yang baik? Cara merawat tanaman yang baik, yang pertama kita harus rajin menyiram tanaman tersebut. Biasanya 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Setelah itu kita juga bisa memberinya pupuk dengan pupuk yang tepat dan dosis yang tepat. Pemberian pupuk itu berfungsi untuk tanaman itu agar lebih subur tumbuhnya. Terus yang ketiga itu kita juga bisa melakukan pemangkasan terhadap batang atau daun yang sudah tua. Hal tersebut bertujuan agar merangsang pertumbuhan dari batang ataupun daun baru atau daun yang muda. Setelah itu
kita juga bisa membasmi hama dan gulma. Saya dengar ibu juga menanam tanaman di pot plastik bekas. Lalu siapa yang membuat pot dari plastik bekas tersebut, Bu? Saya sendiri, Bu, yang membuatnya. Jadi saya itu membuat pot dari botol bekas plastik, sehingga yang sudah menjadi sampah itu bisa kita manfaatkan sebagai barang yang lebih berguna lagi, dan cara pembuatannya juga gampang, Bu. Ternyata begitu. Ya sudah, Bu Hafifah, terima kasih atas informasinya untuk hari ini. Iya, sama-sama, Bu Nia. Nah, itu dia materi wawancara hari ini. Tetap semangat belajar di rumah dan sampai jumpa kembali dengan Ibu Hafifah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.